menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus, menikmati lawatan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun yang boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan, hari ini kami boleh melihat Engkau terus berjalan di depan kami Tuhan. Engkau terus melindungi kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Berikan kami hati, pikiran, pendengaran, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terlebih untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu yang tidak mengerti apa-apa Tuhan, tapi hamba-Mu ini mengerti, hamba-Mu ini tahu Engkau sanggup Tuhan. Engkau akan pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, supaya setiap perkataan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Engkau sajalah Tuhan yang berkata-kata untuk mengajar kami, menguatkan kami Tuhan, bahkan menegur kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap dengan firman Tuhan. Mari semua kita yang percaya dan siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu sekalian, aku puji nama Tuhan. Hari ini saya diberi kehormatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Saya boleh bersaksi sedikit bahwa saya percaya Tuhan itu terus berjalan di depan kehidupan saya, apapun yang boleh saya alami. Bahkan sampai pagi hari ini, meskipun ada tadi insiden, mohon maaf, VOP-nya tidak terdownload. Sudah terdownload tapi tidak tersimpan di laptop. Kebetulan memang selama ini biasanya saya yang download, ini saya kasih karena saya tolong download, sudah download, baru sudah. Tetapi saya tidak cek, itu salah saya. Tapi saya percaya ini semua izin Tuhan. Saya percaya Tuhan selalu berjalan di depan saya. Amin, saudara terkasih. Kita akan baca firman Tuhan dulu dari 2 Korintus. Dari 2 Korintus 2 ayat 14. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup dalam kemenangan. Dari 2 Korintus 2 ayat 14. Kalau sudah ketemu, saya rindu kita semua baca bersama-sama. 2, 3 ya. Tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Amin. Saudara terkasih, hidup dalam kemenangan. Apa sih artinya hidup dalam kemenangan? Dari firman ini, pagi hari ini Tuhan mengajarkan kita bahwa dalam Kristus Dia selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Artinya secara terus menerus kita dibawa Tuhan di dalam jalan kemenangannya. Tuhan berjalan di depan. Saya dapat pagi hari ini Tuhan selalu berjalan di depan saya. Dia membawa saya di jalan kemenangannya secara terus menerus. Kita buka juga dari Kisah Rasul 13 ayat 39. Kisah Rasul 13 ayat 39. Saya bacakan. Dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Di sini ditegaskan lagi, dan di dalam Dialah, di dalam Yesus, setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa. Hidup dalam kemenangan itu artinya yang pertama tadi Tuhan selalu membawa kita di jalannya, dan yang kedua kita bebas dari segala kutuk dosa, dari segala perhambaan dosa. Nah, bagaimana hidup berkemenangan itu? Bagaimana sebenarnya
hidup dalam berkemenangan itu, kalau kita dengar kata-kata menang, biasanya dalam suatu pertandingan, kita misalkan pertandingan olahraga, tentu yang diharapkan adalah menang. Saya ambil contoh satu klub sepak bola misalnya. Ternyata klub sepak bola itu ada banyak sekali di dalamnya, itu ada dari pemiliknya, presidennya, ada pelatihnya, ada dokternya, ada ahli gizi, bahkan para pemain-pemainnya itu kalau dulu pikir hanya pemainnya saja yang selalu berlatih, tetapi ada banyak hal yang dilakukan supaya mereka boleh menang. Nah, para pemain itu tidak cukup hanya mereka saja yang berlatih keras, tetapi ada juga yang lain. Ada juga pelatihnya, ada dokter yang mengukur bagaimana kesehatan mereka, bahkan ada ahli gizi. Saya juga baru tahu ada ahli gizi yang bertanggung jawab bagaimana supaya kondisi setiap pemain ini ada di dalam kondisi yang maksimal. Dengan demikian mereka akan bertanding, dan dalam bertanding itu juga ada seorang pelatih yang tahu melakukan strategi, yang tahu kekuatan lawannya. Itu yang mereka lakukan, ternyata banyak sekali. Makanya ketika semua persiapannya itu bagus, maka suatu tim bisa menjadi pemenang. Nah, itu hanya menjadi pemenang. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya dalam kehidupan kita dikatakan hidup dalam kemenangan. Bagaimana kita hidup dalam kemenangan? Tentu sama seperti suatu pertandingan olahraga atau klub sepak bola tadi, itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus hidup suci, kita harus menjaga kekudusan kita. Tidak gampang, saudara. Dalam kehidupan kita ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita sulit untuk menjaga hidup kita yang kudus. Kita buka dari 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita harus berjaga-jaga menjaga hidup kita dalam kekudusan, menjaga hidup kita suci, karena iblis selalu berjalan. Dia akan selalu cari celah di mana kita bisa jatuh, di mana kita bisa akan ditelannya. Nah, supaya kita bisa hidup dalam berkemenangan, ada yang harus kita lakukan, yaitu tadi kita harus hidup suci, harus menjaga kekudusan kita. Sama seperti pemain sepak bola itu, mereka harus selalu berlatih, mereka harus menjaga gizinya, mereka harus menjaga kesehatannya. Kita juga seperti itu. Kita harus terus berlatih menjaga kekudusan kita, menjaga kesehatan kehidupan kekudusan kita, dan kita harus dalam kondisi yang prima supaya si iblis itu yang senantiasa mengaum-aum melihat celah di mana kita boleh dimakannya, ditelannya, kita tidak berikan kesempatan kepada dia. Yang kedua, dikatakan kita harus melawan dan mengalahkan kuasa dosa, kuasa si iblis. Artinya kalau kita sudah berlatih, sudah menjaga kesehatan, sudah menjaga kondisi kita yang prima, tentu kita akan bertanding. Sama seperti klub sepak bola tadi, sudah dilakukan semua. Kalau tidak ada pertandingannya, ya kapan menangnya? Kita juga seperti itu, kita bertanding. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita harus lawan. Jadi kita nggak diam saja menjaga kekudusan tadi supaya tidak ada kesempatan si jahat untuk menelan kita. Kita lawan dia. Kita tidak beri kesempatan dan kita lawan dia. Firman Tuhan katakan kita harus lawan dia dengan iman yang teguh. Karena memang hidup kita di seluruh dunia ini dikatakan kita menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan yang sama dari kuasa-kuasa si jahat tadi itu. Maka kita lawan dia. Itu pelajaran yang kedua, saudara terkasih, bagaimana supaya hidup kita berkemenangan. Saya lanjut. Kalau orang sudah hidup dalam kemenangan, tetapi faktanya ada juga banyak orang yang
hidupnya tidak dalam kemenangan atau hidupnya gagal, hidupnya diperbudak dosa. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada orang, mungkin dia sudah orang yang orang percaya Tuhan, tetapi bisa gagal? Ada celah, bisa si jahat itu menelan dia. Yang pertama, kita belajar bahwa penyebabnya itu ada dari dalam diri kita sendiri. Pelajaran yang pertama, kenapa ada orang yang bisa gagal dalam hidupnya? Ternyata ada masalah dalam dirinya sendiri. Yang pertama, masalah itu adalah memiliki kepahitan, akar pahit. Dalam hidup kita pasti ada orang yang menyinggung kita, pasti ada. Tetapi kalau kita menyimpan itu, kita ada kepahitan, itu akan membuat kita hidup dalam perbudakan dosa, hidup dalam kup dosa. Kemampuan kita untuk mengampuni harus kita punyanya. Kalau kita tidak mampu untuk mengampuni, karena memang dalam hidup ini akan selalu ada yang menyinggung kita. Kalau kita tidak mampu mengampuni, berarti kita hidup dalam kup perhambaan dosa. Galatia 5 ayat 1. Dari Galatia 5 ayat 1. Supaya sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Amin saudara. Amin. Jangan mau lagi dikenakan kup perhambaan. Jangan mau menyimpan akar pahit, merugikan diri sendiri, akan menanggung akibatnya sendiri. Saudara terkasih, saya tidak tahu saudara saat ini siapa yang perlu saudara maafkan. Saya tidak tahu itu, atau seberapa dalam rasa sakit yang saudara rasakan saat ini, berapa lama saudara menanggung beban itu. Saya tidak tahu itu semua, tetapi yang saya tahu hari ini, pagi ini kita harus mengampuni. Kita harus melakukan itu supaya kita tidak hidup dalam kegagalan. Kita tidak harus melakukannya dengan kekuatan sendiri. Saudara terkasih, kalau mengandalkan kekuatan sendiri kita mau mengampuni akan sangat sulit. Tetapi hari ini kita tahu Allah Roh Kudus sanggup memampukan kita supaya kita bisa melepaskan pengampunan. Itu yang pertama, dari diri kita sendiri. Kita bisa mengontrol diri kita. Mari, kalau ada kepahitan, kita harus melepaskan pengampunan supaya kita hidup dalam kemenangan, apapun itu. Yang kedua, kita belajar kenapa ada orang yang gagal hidupnya. Ternyata ada juga pengaruh dari luar, dari sisi luar. Nah, dari sisi luar ini yang mungkin juga agak sulit. Ada kekuatan sejahat yang ingin meragukan kuasa Tuhan dan jaminan pengampunan Tuhan. Tuhan sudah ampuni kita, Tuhan sudah jamin. Tetapi ada kuasa-kuasa jahat supaya kita ragu akan kuasa pengampunan itu. Contohnya, balik dari kayak yang tadi, misalnya kalau tadi kita lah yang disakitin orang, kita menyimpan akar pahit. Tetapi ini kita lah yang melakukan kesalahan, kita lah yang menyakiti orang lain misalnya, kita lah yang membuat akar pahit. Tetapi karena kita, katakanlah kita lah percaya, kita tahu kebaikan Tuhan, kita minta ampun. Kita minta ampun karena kita sudah menyakiti seseorang tadi. Kita minta ampun, minta maaf. Tetapi ternyata dalam perjalanan waktunya, si orang tadi mungkin ternyata tidak bisa mengampuni kita. Tidak bisa, tidak mampu. Padahal kita udah minta maaf sama dia, tetapi dia tidak mampu. Dia senantiasa mengungkit-ungkit itu. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Berarti dia dipakai si jahat supaya kita meragukan pengampunan itu. Kita selalu diintimidasi bahwa dengan rasa bersalah kita, padahal kita sudah minta maaf. Nah, dengan ketika dalam kondisi seperti itu, kadang kita akan meragukan. Aduh, bagaimana ini Tuhan, saya sudah minta ampun tapi saya tidak diampuni. Kita akan meragukan kuasa Tuhan tentang pengampunannya. Saudara terkasih, hari ini firman Tuhan mengajari kita tidak lagi hidup dalam ketakutan atau dalam rasa bersalah, karena Tuhan senantiasa membela kita. Dari Roma
8 ayat 34. Roma 8 ayat 34. Saya bacakan saja. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi di dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Jadi ketika kita melakukan kesalahan tetapi seseorang itu tidak mengampuni kita, itu bukan urusan kita lagi, saudara. Kita tidak bisa lagi diintimidasi, meskipun ketika ketemu dia suatu saat, dia mengingatkan kesalahan kita itu, kita mau mendekat kepada dia, dia mengungkit-ungkit masalah itu, kita tidak boleh lagi terintimidasi, saudara. Kita sudah minta ampun, pasti Tuhan Yesus sudah ada sebagai pembela kita. Kita tidak usah lagi merasa terintimidasi. Kita sudah minta ampun, tetapi hargai diri kita. Kita harus menghargai juga diri kita. Kalaupun misalnya kita sudah minta maaf ke dia, kita selalu dekat dengan dia, tetapi dia selalu memusuhi kita, jauhi saja. Tidak perlu kita terus mengemis-ngemis. Yang penting kita sudah lakukan kebaikan kita, kita hargai diri kita. Tuhan sudah menjadi pembela kita. Pelajaran yang kedua ada dari sisi luar. Kita tidak boleh meragukan pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga juga, bagaimana, kenapa ada orang yang bisa gagal? Kadang orang merasa sendiri. Ini juga akan membuat orang hidup dalam perhambaan, merasa sendiri. Banyak sekali orang merasa sendiri, bahkan hidup dalam satu keramaian di kota besar saja dia merasa sendiri. Contohnya ada dalam keluarga, ada suami yang merasa sendiri karena dia merasa sudah capek bekerja, merasa sendiri menanggung ekonomi keluarganya, merasa sendiri. Ada juga seorang istri misalnya, kok suami saya nggak ngerti dengan saya, dia merasa sendiri. Atau anak-anak yang bilang orang tua saya tidak mengerti ya, nggak peduli dengan kondisi saya, dia merasa sendiri. Nah ini yang merasa sendiri ini lama-lama bisa akan mengakibatkan stres dan orang itu akan menjadi gagal, merasa sendiri. Dalam hal merasa sendiri, seorang Nabi Elia, kita semua tahu Elia, seorang yang hebat di mata Tuhan, pernah merasa sendiri. Elia itu sudah mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, sudah meminta kepada Tuhan menurunkan api, Tuhan kasih api itu. Bahkan dia juga sudah membuat roti dan minyak yang tidak ada habis-habisnya. Elia sudah bahkan dalam akhirnya dia itu tidak mengalami kematian ya. Dia dijemput Tuhan langsung naik ke surga. Tetapi seorang Elia yang hebat itu juga pernah merasa sendiri, saudara terkasih. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10, di 1 Raja-Raja 9 ayat 19, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Kita baca dulu bagaimana seorang Elia. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Merasa sendiri. Padahal dia orangnya tadi nabi-nabi Baal 450 dia kalahkan. Api dari surga boleh turun membuat roti dan minyak yang tidak pernah ada habisnya. Tetapi dia ada merasa sendiri. Nah ini juga bisa celah membuat orang gagal. Elia saja merasakan itu. Dia bisa gagal karena merasa sendiri. Kita juga saudara terkasih, jangan pernah merasa sendiri. Kita punya Tuhan yang hebat. Mungkin orang-orang di sekitar kita bisa saja mengecewakan, tetapi kita punya Tuhan yang hebat.
kita tidak pernah sendiri. Seperti tadi yang pertama di doa-doa saya juga di awal juga Tuhan senantiasa berjalan di depan saya. Senantiasa berjalan. Saya juga baru dapat pagi hari ini dari Ulangan 31 ayat 8. Coba buka, Jess. Baru buka. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Apapun masalah kita, Tuhan berjalan di depan kita. Pagi hari ini baru saya dapat tadi pagi ini dikirim dari di WA group dari teman, ada ilustrasi bagaimana seseorang yang hidupnya anggap aja di situ orang tuanya meninggal karena bencana alam, kemudian dia sendiri, dia tidak punya saudara, dan dia berjalan dalam animasinya, dia berjalan, tiba-tiba ada batu dilempar kena kepalanya dia tuh. Padahal dia udah berdoa, Tuhan tolong saya, tetapi batu dilempar. Dia hampir putus asa. Tuhan, apa sih ini Tuhan? Apakah engkau senang melihat penderitaanku? Orang tua aku sudah mati, tetapi saya tetap dilempar batu. Dia merasa, apakah Tuhan senang saya menderita? Kemudian dia berjalan lagi, ada lagi lempar batu, meleset. Tetapi batunya berhenti di depannya dia lihat ada darah. Loh, kok ada darah? Tapi ini bukan darahku. Kemudian dia lihat, oh ternyata ada banyak batu dilempar ke dia, tapi Tuhan Yesusnya seperti dalam animasi ya. Jadi dia dilindungi. Nah, firman kita juga sama seperti itu kadang-kadang saudara. Kita merasa Tuhan tidak melindungi kita, tetapi sebenarnya Tuhan melindungi kita. Ada batu-batu kecil yang kena ke kita. Nah, itu yang dialami dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak pernah kita berjalan dalam hidup kita sendiri. Tuhan terus ada menyertai kita. Dan yang keempat, karena fokus salah. Dan kisah Elia tadi itu di 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 3 saya bacakan yang ke depan, naik ke depan dulu. Dari ayat 1 sampai 3. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel tentang yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang masuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Seorang Elia ketakutan, salah fokus terhadap Isabel yang ingin membunuh dia. Dia tidak fokus pada Tuhan. Maka hari ini kita belajar, kita harus fokus terus pada Tuhan. Apakah saudara hari ini merasakan sebagai orang yang kalah, sebagai orang yang tidak berkemenangan, kalah dalam kondisi sekeliling kita secara fisik, rohani, menunggu jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita? Apakah kita kalah? Atau apakah kita menghadapi tuntutan-tuntutan supaya kita kalah, supaya kita jatuh? Ataukah apakah ada saat ini saudara terkasih dalam tekanan hidup, tekanan dalam pelayanan, kalah mental yang memperkawat hati? Saudara terkasih, hari ini kita belajar bahwa kita tidak boleh kalah. Kita hidup dalam kemenangan. Amin saudara, dalam pelayanan. Kalau dalam pelayanan ini saya juga dapat kemarin saudara terkasih sebagai penutup sebelum saya serahkan kepada Pak Gembala. Kemarin di ibadah di kantor kita, anak yang melayani kita itu teman, dia berkata bagaimana pelayanan dia dari tahun 2006. Dia pelayanan jauh-jauh, bahkan karena pelayanan itu kadang dia misalnya hari Kamis pelayanan malam, tidak sempat pulang ke rumah. Dari tempat pelayanan itu dia langsung berangkat kerja, dari berangkat kerja baru hari Jumat sore pulang ke rumah. Jadi kadang pelayanan seperti itu mengingatkan saya, karena memang
Kadang saya berpikir kayak kemarin hari-hari minggu-minggu ini, makanya sampai bisa lewat juga POP itu tidak terdownload. Kebetulan memang dalam pekerjaan hari ini kita sangat sedang sibuk. Mungkin Pak Gembala tahu atau yang bekerja tahu, kalau kita mau diaudit sangat takut ya, sangat kita mau diaudit. Saya sendiri pekerjaan saya termasuk yang akan diaudit dari HQ, dari headquarter kita di Korea. Jadi kita itu sangat dalam tekanan. Jadi itu yang mungkin saya mulai bagaimana saya akan melayani, bagaimana Tuhan. Tetapi pas di ibadah kita di LG itu, tempat kerja kita tuh, hambanya menyampaikan seperti itu. Oh ternyata yang saya alami tidak separah dia. Ternyata saya ini nggak yang dialami dia loh. Dia hebat ternyata, dan dia tidak mengeluh. Saya belajar dari dia juga. Oh saya akan contoh dia. Saya tidak akan mengeluh. Saya tidak mau kalah dalam pelayanan. Saya akan maju terus. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup saya, apapun yang saya alami, saya tahu Tuhan Yesus ada di depan saya. Mungkin batu-batu kecil akan kena kepada saya, tetapi Tuhan Yesus ada di depan saya. Saya akan jalan terus. Ini yang boleh saya sampaikan, saudara terkasih. Kita harus hidup dalam kemenangan karena Tuhan ada di depan kita berjalan. Terima kasih. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah belajar supaya kami hidup dalam kemenangan. Terima kasih Bapak, biarlah firman yang sudah kami dengarkan ini Tuhan, semuanya menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami semua menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Ucap syukur, haleluya. Amin.